alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakati fid dharain radiyallahu ankum faslun ila an qala wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bi isnadihi sahih an rajulin min ashab min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajaa rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah ludiktu al-lailata falam anam hatta asbahtu qala madza qala aqrabun qala amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka syai'un insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, pengurus beserta seluruh hadirin hadirat, para asatiz, para habaib, wa khusus Habib Alwi Al-Bar, wa Ustaz Jamal, wa hadirin hadirat yang insyaallah seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi, ia mengatakan, saya duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki dari kelompok sahabat, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, ludiktu al-lailata, saya disengat oleh hewan di malam hari, maka falam anam hatta asbahtu, maka saya tidak bisa tidur hingga waktu pagi. Kemudian Nabi bertanya, hewan apa yang menyengatmu? Dia menjawab, aqrabun, ya, seekor kalajengking. Aqrabun, seekor kalajengking. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun engkau, sesungguhnya seandainya engkau membacakan doa ketika kau berada di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa membahayakanmu insyaallah ta'ala. Nah, ini doa memiliki fadilah, diantaranya menjaga diri kita tidak digigit oleh hewan, ular, kalajengking. Nah, jadi kalau mau ke kebun, ya, mau pergi ke tempat yang di situ mungkin banyak hewan-hewan, ya, apa itu ular, apa itu kalajengking, nah, Nabi mengijazahkan membaca doa tersebut. Dan itu kalau kita baca ratib, itu sudah ada di dalam ratibnya. Jadi ratib itu kumpulan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjaga. Kalajengking ini termasuk hewan yang Nabi perintahkan untuk boleh dibunuh,
ya. Boleh dibunuh karena dia termasuk hewan yang berbahaya. Sebagian spesies kalajengking itu memiliki racun yang bisa mematikan manusia. Wa fil hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, dilahirkan tahun 202 wafat 275 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dilahirkan tahun 215 Hijriah wafat 303 Hijriah, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 wafat 273 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulu al-aswadain fi shalah, al-hayyatu wal aqrab." Bisa dibaca al-hayyatu wal aqrabu, bisa juga dibaca al-hayyata wal aqraba. Dia posisinya menjadi badal dari al-aswadain. Jadi bisa dibaca dhamma, bisa dibaca fathah bagian akhirnya, ya. Al-hayyata wal aqraba, bisa juga kita membaca al-hayyatu wal aqrabu. Bisa al-hayyata wal aqraba, bisa al-hayyatu wal aqrabu. Bunuhlah dua hitam, kata Nabi, di saat sholat. Yang pertama adalah ular dan yang kedua adalah kalajengking. Nabi mengistilahkan dengan dua hitam karena dominan warna ular di kota Madinah itu warna hitam. Kalajengking juga yang dominan di kota Madinah itu warna hitam. Karena Nabi bersabda, hadis ini ketika Nabi ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya, wa kadza Al-Imam Muslim yang dilahirkan tahun 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram." Ada 5 hewan fawasiq. Nabi istilahkan fawasiq. Fawasiq ini berasal dari kata fiskun. Ada istilah juga fasik, fasikun, ya, orang fasik, ya, itu akar kata yang sama, artinya al-khuruj an tariqil haq. Kata fasik itu artinya keluar dari jalan kebenaran, asal katanya. Secara makna bahasa artinya keluar, al-khuruj, itu arti fasik. Fasikun, fiskun, ya, satu akar kata yang sama. Unik, Nabi katakan ada 5 hewan fawasik, 5 hewan fasik, bisa dibunuh di tanah halal dan bisa dibunuh di tanah haram. Artinya sekalipun berada di tanah suci, kan dilarang untuk membunuh hewan di tanah suci. Tapi 5 hewan ini diizinkan sekalipun berada di tanah haram, tidak kena dam. Tidak. Yang pertama al-fa'rah, tikus. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Yang ketiga al-hid'ah, burung elang. Yang keempat al-kalbul aqur, anjing rabies. Dan yang kelima al-ghurab, burung gagak. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan makna daripada 5 hewan fasik adalah 5 hewan ini biasanya keluar dari tempat menetapnya, dari sarangnya, dari tempat tinggalnya,
melakukan kerusakan dan juga membahayakan bagi manusia, maka disebut dengan istilah fawasiq. Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam syarah Muslim Al-Minhaj menyebutkan bahwa disebut dengan fawasiq karena hewan ini keluar dari manfaat. Hewan-hewan lain memiliki manfaat, tapi 5 hewan ini keluar dari kemanfaatan, jadi gak ada manfaat. Makanya Nabi sebut dengan khamsu fawasiq. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtu hadza batila. Aku tidak ciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Maksudnya secara hakikat semua ciptaan Allah ada manfaat. Tapi ketika Nabi batasi 5 hal ini, artinya paling manfaatnya bagi manusia itu sedikit, tapi bagi yang lain belum tentu. Mungkin ini bermanfaat juga bagi ekosistem kehidupan hewani. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Nah, tapi Nabi sebutkan khamsu fawasiq, artinya sejauh hukum manusia 5 hewan ini tidak ada manfaat bagi manusia, tapi bagi yang lain ada manfaatnya. Aqrabun, kalajengking. Ini termasuk hewan purbakala. Ada riset terakhir menyebutkan bahwa kalajengking ini termasuk hewan yang hidup 45 juta tahun yang lalu. Ada seorang ahli ilmu hewan bernama Imam Jahiz menyebutkan bahwa wujudul haywan qabla al-insan, keberadaan hewan di muka bumi ini berada lebih dahulu sebelum adanya manusia, menurut Imam Al-Jahiz. Jadi kalajengking ini termasuk hewan purbakala. Yang kedua, kalajengking ini disebut sebagai hewan yang bisa bertahan hidup tanpa makan selama 1 tahun. Jadi walaupun setahun tidak makan, dia bisa bertahan hidup. Keajaiban Allah Ta'ala menciptakan makhluknya. Dia juga bisa mengeluarkan sinar cahaya di kegelapan. Itu akrab. Al-Hayyah, Nabi selalu gandengkan kalajengking dengan ular dengan istilah aswadan. Tadi saya sebut di awal, aswadan itu hitam, 2 yang hitam, karena dominan warna ular dan kalajengking di kota Madinah itu warna hitam. Ular juga berbahaya, makanya diizinkan untuk dibunuh, dibolehkan untuk dibunuh, ya. Terutama ular yang kepalanya itu bentuk segitiga. Ada jenis ular yang kepalanya bulat, ada yang segitiga, tajam, ya, dia mengerucut. Nah, itu ciri-ciri ular berbisa. Kalau kepalanya bulat, itu ular tidak berbisa. Kalau bentuknya mengerucut, tajam, seperti segitiga, nah itu ular yang berbisa. Nah, ilmu tentang hewan ini diistilahkan dengan ilmu zoologi. Asal mula, inisiator dan pencetus awal ilmu ini adalah seorang ulama bernama Imam Al-Jahiz. Makanya ulama-ulama kita di masa lampau itu mereka ahli di berbagai disiplin ilmu, bahkan menjadi pelopor ilmu tersebut. Di perpustakaan kami itu ada beberapa kitab tentang ilmu zoologi. Di antaranya karangan Syekh Ad-Damiri berjudul Hayatul Haywanil Kubra. Kemudian ada karangan Imam Al-Jahiz. Imam Al-Jahiz inilah yang disebut sebagai pelopor ilmu zoologi. Menulis kitab Al-Haywan. Kitab ini menjadi rujukan utama di bidang ilmu zoologi secara internasional.
dicetak, diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa Latin, kemudian ke bahasa Inggris, dikaji kembali. Itu karangan beliau. Bahkan ada satu ulama besar, Al-Imam Al-Qadi Al-Quzawaini, menulis kitab tentang sejarah alam semesta, dinamakan ilmu kosmologi. Di situ juga membahas tentang hewan-hewan. Mungkin hewan-hewan yang disebutkan itu kebanyakan sudah punah. Boleh sebutkan di situ jenis-jenis hewan yang spesies langka di dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Nah, Imam Al-Jahid tadi yang saya sebutkan sebagai pelopor daripada ilmu zoologi, ilmu haywani, ini bukan hanya ahli di bidang ilmu tersebut. Beliau juga pakar di banyak bidang ilmu. Imam Ghazali termasuk salah satu ulama yang juga ahli di dalam ilmu tersebut. Kita kenal Imam Ghazali sebagai seorang imam ahli tasawuf. Ternyata Imam Ghazali juga punya pemahaman keilmuan tentang hewan. Sayang saja kitabnya itu tidak sampai kepada kita. Mafqud, ya. Imam Ghazali pernah berfatwa. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan bahwa makhluk terbanyak yang ada di alam semesta ini adalah makhluk yang hidup di air, laut. Ini di laut ini, semua spesies hewan darat ada di laut. Di darat ada kuda, di laut ada ikan mirip kuda. Ada ular di darat, di laut juga ada ular. Ada burung, apa namanya tuh, burung yang kalau dia membuka dia punya bulu itu indah sekali. Merak, burung merak. Di laut ada ikan seperti itu. Kata Imam Ghazali, semua hewan yang ada di darat bentuknya semuanya ada di laut. Bahkan yang di laut lebih lagi, lebih banyak lagi. Kan sampai hari ini belum ada yang sampai ke dasar laut, belum ada. Setiap dasar, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ulama Spanyol Andalus abad 6 Hijriah, menyebutkan dalam tafsirnya, bahkan bukan hanya di laut, di setiap lapisan tanah di bumi ada makhluk hidup di situ. Ilmu manusia terbatas, ilmu Allah tidak ada batas. Makanya selalu Allah ingatkan, kita gak boleh sombong dengan ilmu kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kalian hanya diberikan sedikit sekali ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya kaji sedikit tentang biografi Imam Jahid karena ini menarik, sebab beliau mengharumkan ya nama Islam sebagai pelopor ilmu zoologi, dan beliau ahli di berbagai disiplin ilmu di masa itu. Ahli biologi, ahli matematika, ahli ilmu geologi, ahli astronomi, ahli sastra Arab, ahli hadis, ahli tafsir, ahli kalam, ya, ahli kimia, ahli fisika. Hampir semua tuh ilmu-ilmu yang kita kenal saat ini semua sudah dipelajari dan dikuasai oleh beliau. Walaupun beliau Mu'tazilah ya, secara akidah beliau Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum rasionalis Islam yang menjadikan akal sebagai referensi utama di dalam berhukum. Wahyu nomor 2. Bukan ahli sunnah, tapi punya andil di dalam perkembangan ilmu, termasuk ilmu tentang hewan, ilmu zoologi. Al-Imam Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748, 673, 748 Hijriah. Nah, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menyebutkan beliau sebagai Imam Zahid ini bernama asli Abu Uthman Amrun bin Bahar bin Mahbub
Al-Basri Al-Mu'tazili, nama asli beliau. Al-Jahiz itu julukan. Al-Jahiz ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Mata besar tuh. Ya, matanya kayak mata ikan. Orang Ternate bilang gomo ya, mata gomo. Tapi julukan ini disematkan ke beliau, beliau gak marah, beliau halalkan. Makanya ditulis di dalam kitab-kitab dengan julukan itu, Al-Jahiz. Padahal nama aslinya Abu Uthman Amrun bin Bahar bin Mahbub Al-Basri Al-Kinani. Nah, tapi karena matanya gomo, matanya ya mata ikan, maka diberikan gelar Al-Jahiz. Kata Imam Zahabi menarik dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau itu dikenal sebagai Al-Allamah Al-Mutabahhir, orang yang menguasai banyak ilmu dan ilmunya sangat dalam. Al-Mutabahhir, Dzul Funun, multidisipliner, banyak ilmu dikuasai. Shahibu Tasanif, seorang yang banyak menulis karya ilmiah, karangan kitabnya banyak. Penelitian terakhir, kitab beliau ini dibagi 3. Yang pertama belum dicetak, masih berupa manuskrip. Termasuk kitab terbaik beliau Al-Haywan yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris, di Animals. Sampai sekarang manuskripnya masih ada di Milan, Italia ya, perpustakaan di Milan di Italia. Masih ada sampai sekarang. Ini dikenal di dunia barat juga. Oh, para ilmuwan angkat topi, angkat salut lah kalau bahasanya, sama kecerdasan beliau. Ya, itu dihitung karya beliau dibagi 3 tadi. Ada yang berupa manuskrip belum dicetak, ada yang sudah dicetak, dan yang ketiga ada judulnya tapi kitabnya hilang. Nah, judulnya biasa dicantumkan di kitab-kitab yang dicetak. Nah, di total jumlahnya itu sekitar 360 karya tulisan kitab yang ditulis oleh beliau. 360 judul kitab. Kitab Al-Haywan itu 8 jilid, membahas tentang ilmu zoologi. Nah, beliau disebutkan di dalam biografi, beliau ini terlahir dari keluarga yang miskin di Basrah, Irak ya. Di masa Daulah Abbasiyah, di masa Khilafah Al-Mahdi. Dilahirkan persis pada tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Lahirnya di Palestina, di Gaza. Imam Syafi'i wafat di Kahirah, orang sebut Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Al-Imam Al-Jahiz ini dilahirkan tahun 150, sama seperti tahun lahirnya Imam Syafi'i. Meninggal 255 Hijriah. Lahirnya di Basrah, wafat juga di Basrah, di Irak. Jadi beliau hidup di masa peradaban, keilmuan dan intelektual Islam pada masa puncaknya, di masa itu. Tepatnya di masa Daulah Abbasiyah. Nah, beliau terlahir dari keluarga yang miskin, tapi pada waktu itu pemerintah menyediakan pendidikan gratis, terutama kepada orang-orang fakir miskin. Jadi beliau manfaatkan juga untuk sekolah. Dan dikenal sebagai orang yang bisa kita katakan kutu buku. Ya, penggila di dalam membaca. Beliau membantu orang tua beliau di dalam berdagang untuk menopang ekonomi mereka. Kerja di pasar, jual ikan. Jual ikan, jual roti. Ini luar biasa nih. Jadi waktu pagi, siang itu di pasar berdagang. Dijadwalkan oleh beliau, waktu malam belajar. Dan tidak tidur, itu malam sampai pagi selesai. Tiap hari seperti itu. Nah, karena beliau orang miskin, nggak bisa membeli buku, beliau gak putus harapan, banyak jalan. Ya, idza sadaqal
al-azmu wadahas sabil, ya. Ada pepatah Arab mengatakan kalau tekad ini sudah bulat, sudah jujur, tekad ini sudah kuat, pasti ada jalan. Gak bisa jadi alasan, saya susah makanya saya gak bisa belajar. Ya, kalau kamu mau belajar pasti bisa. Ya, kalau orang umum biasa bilang banyak jalan menuju ke Makkah. Ya. Idza sadaqal ajmu wadahas sabil. Apabila tekad sudah benar-benar kuat, pasti akan menemukan jalannya. Ya, al-azm. Jadi beliau cari cara bagaimana, tidak bisa beli buku, ya sudah, datang di satu tempat penyalinan kitab. Kalau di zaman modern kita, ya bisa kita katakan maktabah, perpustakaan atau library bahasa Inggris. Beliau di situ minta izin kepada penjaganya untuk membaca, diizinkan. Karena tidak mampu membeli buku. Semua buku yang ada di perpustakaan tersebut sudah dibaca habis. Maka ada moto yang sangat baik dari beliau. Beliau mengatakan hidup saya adalah membaca. Itu motonya dia, Imam Al-Jahid. Hidup saya adalah membaca. Jadi membaca bukan lagi hobi, tapi membaca adalah hidup saya. Makanya semuanya dibaca. Dan pada waktu itu kan bukan hanya ilmu-ilmu agama, masa sedang peradaban intelektual Islam berkembang pesat pada puncaknya di masa itu. Semua ilmu-ilmu yang ada, termasuk ilmu umum, dari Yunani kah itu, dari India kah itu, dari Persia kah itu, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disitulah ia mengkaji. Makanya beliau ini juga menguasai bahasa India, bahasa Persia, bahasa Yunani, bahasa Arab, dan beberapa bahasa, karena beliau juga sebagai mutarjim di waktu itu, termasuk orang yang bekerja menerjemahkan buku-buku berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin bisa menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Arab tanpa mengetahui bahasa asing tersebut? Al-Jahiz. Akhirnya sudah, beliau itu disebutkan ketika kalau baca lupa makan, makanya badannya kurus, tenggelam di dalam keilmuan, di dalam membaca, hingga nama panggilannya sendiri ia lupa. Ditanya, kamu nama panggilannya, namanya kunyah, itu kan Abu Uthman, kunyah. Ditanya, kunyah kamu apa? Dipikir, lupa. Dia merenung 3 hari baru temukan nama kunyahnya. Oh, nama saya Abu Uthman. 3 hari baru ketemu. Kenapa? Ini pikiran sudah gak di badan, udah di bacaan. Al-Jahiz. Sampai disebutkan dalam riwayat, beliau ini meninggal dunia di Basrah tahun 255 Hijriah itu karena koleksi kitab. Setelah beliau jadi tokoh besar, ya, kitabnya itu dihargai 5.000 dinar. Kitab Al-Hewan dihargai 5.000 dinar. Muhammad bin Abdul Malik membeli 5.000 dinar. Tadi saya coba hitung-hitung, 5.000 dinar ini berapa nih? Kurang lebih hampir 40 miliar lebih. 42 apa 45. Nah, di masa itu ilmu dihargai. Kitab yang ditulis dihargai dengan beratnya seberat emas. Nah, disebutkan dalam manaqib beliau meninggal dunia itu sebab apa? Koleksi kitab dan buku yang dibaca, begitu juga yang ditulis tadi 360 judul kitab. Belum lagi koleksi buku yang beliau baca dari berbagai disiplin ilmu, lintas ilmuwan dari berbagai negara, di India, Persia, Yunani, semuanya ada di dalam perpustakaan koleksinya. Beliau meninggal, bukunya itu kan bertumpuk-tumpuk, bukunya jatuh mengenai beliau meninggal dunia. Kata para ulama, ya, almar'u ma'aman ahab, ya, dalam hadis Nabi, seseorang dikumpulkan dengan orang yang cinta. Beliau karena cinta buku, maka meninggal dengan buku. Almar'u ma'aman ahab fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, beliau berguru, beliau tahu bahwa belajar ilmu agama terutama, ya udah kalau ilmu tajribah tidak terlalu penting masalah kesanad atau belajar kepada guru ya. Ada ilmu yang kita otodidak gak ada masalah. Tapi ada ilmu gak boleh otodidak, harus ada guru. Misalnya kalau ilmu umum, ilmu kedokteran, saya sampai hari ini belum temukan ada orang yang mengatakan saya dokter, belajar di mana? Otodidak. Coba buka praktek, gak ada yang masuk. Ilmu dokter gak boleh otodidak. Dia harus talaki kepada guru. Kalau teknik masih bisa ya bengkel ya kan, mesin rusak ada masalah, manusia rusak, salah operasi malah praktek. Makanya dia belajar harus talaki. Begitu juga ilmu agama tidak bisa otodidak. Itu difahami oleh Jahid. Padahal Imam Jahid ini sudah membaca banyak sekali buku. Orangnya hafalannya kuat, sangat mudah memahami ilmu, cerdas. Tapi ketika berbicara ilmu agama, saya harus belajar kepada guru. Sebagaimana pepatah mengatakan, man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu aktsaru min sawabi. Siapa yang gurunya hanya buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Al-Imam Syatibi juga pernah mengatakan, kana ilmu adalah ilmu dahulu fi sudurir rijal, thumma intaqal ilal kutub wa mafatihu bi'aidil rijal atau bi'aidil ulama. Dahulu ilmu di masa Nabi SAW ada di dalam dada murid-muridnya. Kemudian ilmu ini dipindahkan ke dalam buku, ditulis, jadilah kitab. Namun kunci untuk memahami ilmu tersebut yang ada di dalam buku itu ada di tangan para ulama. Itu dipahami oleh Imam Al-Jahid. Ya. Ada juga yang mengatakan man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh lah. Ya, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang belajar ilmu agama ini tanpa guru, maka syaitan menjadi gurunya. Makanya Imam Al-Jahid mencari guru. Pada waktu itu beliau bertemu dengan beberapa ulama, bertalaki langsung, diantaranya adalah Al-Qadhi Abi Yusuf. Tidak lain adalah murid daripada Al-Imam Abi Hanifatah. Belajar ilmu bahasa Arab dengan sastranya kepada Abu Ubaidah. Belajar ilmu nahu kepada Al-Imam Akhfash. Imam Akhfash ini kalau di dalam kitab-kitab nahu namanya populer. Ya, seorang ahli nahu di masa itu. Belajar kepada Imam Asma'i, Al-Imam Asma'i, seorang sastrawan, ahli di dalam sastra Arab dan puisi dan sebagainya. Beliau bertalaki kepada para ulama. Kemudian beliau punya metode dalam membaca buku, yaitu membaca buku tuntas. Ini kita generasi rebahan, dibilang ya, malas baca. Beliau kalau baca dari awal sampai akhir buku itu, tidak loncat-loncat. Jadi dari awal sampai akhir sampai khatam. Setelah itu kemudian sudah khatam buku tersebut, baru kalau mau baca bab ini silakan diloncat, gak usah. Tapi awal buku yang dibaca harus dibaca secara tuntas. Kenapa? Agar tidak keliru dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Makanya harus didukung juga dengan ilmu mantek kalau bahasa kita. Ilmu mantek itu ilmu logika berpikir, metode dalam berpikir. Belajar mantek dulu baru bisa paham karangan para ilmuwan. Ya, mutsaqifun, beliau juga seorang intelektual yang membaca buku dari awal sampai akhir. Kalau bahasa Arab modern, kutu buku disebut dafur. Dafur. Kalau kita dapur ya, dafur. Mutsaqifun, intelektual. Dafur, kutu buku. Ini kutu buku. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Safahat min Sabril Ulama, Safahat min Sabril Ulama, mengatakan bahwa Alkitab la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu.
buku yang kau baca tidak bisa memberikan rahasianya kepadamu terkecuali kau membacanya secara keseluruhan, secara tuntas. Itu diterapkan oleh Imam Al-Jahid. Nah, setelah beliau menguasai banyak ilmu, belajar dari guru ke guru, dan juga banyak membaca buku dari berbagai disiplin ilmu, jadilah beliau seorang yang multidisipliner. Beliau kerja kepada Khalifah Ma'mun. Beliau sempat pindah ke Baghdad menjadi juru tulis daripada Khalifah. Kemudian beliau juga bekerja sebagai mutarjim, penterjemah buku-buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, beliau dikenal sebagai seorang juga pakar di bidang kesastraan. Ada kitabnya Al-Bayan wa Tabyin, membahas tentang puisi, kemudian sastra Arab, kemudian juga membahas tentang gramatika, puisi, prosa dan sebagainya. Ya, antologi diistilahkan. Itu dituangkan dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Beliau juga menulis kitab, ya, kitab yang terkenal adalah tadi kitab zoologi, kitab Al-Haywan. Itu 8 jilid. Beliau menulis kitab tersebut sebagai kitab rujukan utama ilmu hewani, dan beliau sudah membuat riset di dalam kitab tersebut 350 spesies hewan. Dia pelajari secara terperinci perilaku hewan satu persatu, dipelajari 350 spesies hewan. Itu yang disebut ilmu hewani, ilmu zoologi. Kemudian ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya beliau salah satu tokoh yang memadukan antara sains kemudian dengan kesastraan, spiritual, dan humor. Jadi orang ini suka bercanda, suka humor. Ada kitab beliau judulnya Al-Bukhala. Apa sih arti bukhala? Orang-orang kikir. Buku yang beliau tulis ini Al-Bukhala dipelajari oleh orientalis. Bagaimana mereka terkagum-kagum. Dia menulis sebuah buku adab, ada pesan-pesan moral di situ, tapi di dalam bungkusan humor. Dia sebutkan ini orang-orang kikir yang saya temukan, yang saya bergaul dengan mereka, ada di Irak, ada di Khurasan, beberapa orang-orang yang bakhil, tapi gak sebut nama. Ya, dia sebutkan ini mereka punya sifat kikir. Disebut fulan bin fulan begini. Di situ pesannya adalah pesan moral bahwa agama Islam itu sangat membenci orang yang kikir, dan agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya itu menjadi orang-orang yang dermawan, yang diistilahkan jangan menjadi orang yang hubbud dunya. Ya, hubbud dunya itu cinta dunia, itu sebenarnya barometernya gampang. Ketika orang itu kikir berarti cinta dunia. Ketika orang itu dermawan berarti dia tidak cinta dunia. Itu menurut Imam Al-Jahid dalam kitabnya Al-Bukhala. Sekitar 360 kitab yang ditulis. Nah, orangnya suka bercanda, senang kepada humor. Satu ketika ada seorang ulama ahli hadis. Beliau juga rawi, ya, seorang periwayat hadis, tapi hadis tidak terlalu banyak diriwayatkan, tapi ada hadis yang diriwayatkan. Ada ulama hadis namanya Ibnu Abi Daud datang menemui beliau meminta riwayat hadis. Kata beliau, silakan uktub, tulislah hadis. Ini dia mau bercanda nih. Haddatsana, ya, haddatsana diriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj. Wa qala Al-Hajjaj haddatsana Hammad bin Salamah. Wa qala Hammad bin Salamah haddatsana Thabit Al-Bunani. Wa qala haddatsana, qala Thabit Al-Bunani, qala haddatsana Anas bin Malik. Wa qala Anas bin Malik, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas permadani.
Yang nulis tunggu lanjutannya. Dia bilang itu hadisnya. Hadisnya hanya mengabarkan adalah Nabi pada waktu dahulu pernah duduk di atas permadani. Dia bercanda, tapi tidak berdusta dengan hadis. Itu memang ada riwayatnya. Itu termasuk hadis yang sangat pendek, ya. Hanya mengabarkan Nabi itu pernah duduk di atas permadani. Kata ulama hadis ini, saya pikir panjang kan, saya sebut sanad sudah serius, ternyata hadisnya, yes. Saya jauh-jauh datang ke sini pengen minta banyak hadis. Dia bilang hadis itu mahal, gak boleh. Cukup satu aja. Nanti berikut berapa tahun depan ketemu saya kasih lagi hadis kedua. Ini bercanda, tapi bercandanya tidak berbohong, ya, atas nama Nabi Muhammad SAW. Walaupun ulama hadis lain menolak riwayat-riwayat beliau, ya, karena faktor masalah ideologi Mu'tazilahnya itu. Nah, tapi para ulama jujur menilai bahwa beliau ini orang yang punya andil juga di dalam memajukan keilmuan, termasuk di dunia Islam. Ya, Al-Zahid. Ada beberapa kitab, Ar-Raddu 'alal Yahud, Ar-Raddu 'alal Nasara, Ar-Raddu 'alal Musyabbihah, ya, kitab yang beliau tulis menolak pemahaman-pemahaman ideologi Yahudi, Nasrani, dan juga Musyabbihah. Musyabbihah ini adalah firqah yang ada di Islam, aliran teologi yang ada di dalam Islam. Kelompok itu dinamakan Musyabbihah dan Mujassimah. Apa itu Mujassimah, Musyabbihah? Itu kelompok yang memfisikkan dan mensifati Allah layaknya makhluk. Semua ayat Al-Quran yang ayat itu adalah ayat majaz, ayat mutasyabihat, difahami muhkamah, dipahami secara teks. Allah punya mata. Di Al-Quran disebut Allah punya mata, ada satu, ada banyak mata. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Imam Nawawi mengajarkan kalau ayat-ayat mutasyabihat sikapnya hanya dua, jangan lebih daripada itu. Yang pertama, udah percaya deh ayatnya ada seperti itu, tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Ya kita wallahu alam, tapi kita beriman dengan ayat tersebut ada di dalam Al-Quran. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka dalam Al-Quran. Nah, kita harus tafwid, mengembalikan maknanya kepada Allah. Ilmu kita tadi terbatas, dan ini ayat mutasyabihat, jangan dipahami sebagai ayat muhkamah. Allah yang kabarkan di dalam Al-Quran ayat ada dua, ada yang muhkamah. Muhkamah itu jelas, tidak butuh lagi takwil, tidak butuh lagi tafsir, makna secara teksnya itu sudah jelas. Tapi ada ayat yang mutasyabihat, dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz. Dia agak bisa dipahami secara teks, dia butuh pemahaman yang disebut pemahaman bahasa yang maknanya kiasan. Ya, makanya dulu ada ulama menulis kitab Majazul Quran. Ya, Muammar bin Muthanna, ulama salaf abad 2 Hijriah. Majazul Quran. Ahli balaghah semuanya memahami itu majaz. Kalau majaz, maka butuh kepada takwil yang tidak keluar dari makna kaidahnya itu, dari arti yang benar. Atau tafwid, gak usah ditakwil, tafwid kita serahkan maknanya kepada Allah. Maksudnya Allah yang maha tahu, wallahu alam. Tapi i'tiqadnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai apapun yang ada. Itu i'tiqad tanzihnya harus ada. Nah, makanya dibantah oleh beliau. Mu'tazilah ini juga tanzih, ar-radd 'alal musyabbihah, menolak pemahaman-pemahaman daripada kelompok musyabbihah dan mujassimah. Itu ditulis oleh beliau beberapa kitab tentang itu. Kemudian ada kitab An-Nubuwah, ya, tentang kenabian. Ada kitab Al-Hujjah, ya. Kemudian ada kitab biologi, An-Nakhl, Az-Zar' wa Nahl. Az-Zar' wa Nahl ini kitab biologi. Ada juga kitab tentang astronomi ditulis oleh beliau. Ada tentang ilmu pertanian, ada ilmu geografi, ada ilmu politik, ada ilmu falsafah, semuanya beliau tulis dan beliau kuasai. Nah, ini
sekilas biografi daripada Imam Al-Jahiz. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal. Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajamilna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.